bisa kasih tepuk tangan yang ada di video bersama-sama. Mungkin tidak terlalu anu ya, karena memang kita tetap protokol kesehatan ya, walaupun gini para peserta kita tetap menerapkan itu. Bahkan kita pakai masker, juga pakai masker penutup. Golongan penggalang, tolong disimak betul, jangan sampai ketinggalan untuk para peserta khusus pembinaan pramuka mahasiswa tingkat dasar se-Warkap Jember yang siang hari ini mendengarkan siaran radio Republik Indonesia di Jember. Karena memang inilah salah satu kursus online yang menggunakan media radio, mungkin satu-satunya se-Indonesia yang model seperti ini. Dan ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi pelatih cabang itu dan pramuka Jember khususnya. Baiklah, selanjutnya materi atau instruktur di golongan penggalan. Tugasnya seperti apa? Materi-materi selanjutnya ini karena kita tinggal satu kali pertemuan sesi terakhir nanti ya, sesi penutup. Nah, sesi penutupnya minggu depan itu tentu akan lebih seru karena disitulah nanti kita ada offline juga ya. Baiklah, selanjutnya akan sampaikan dulu oleh koordinatornya yaitu Kak Selamat. Terima kasih kami para pemirsa dan para peserta khusus pembina mahir tingkat dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik Kak sekalian, para peserta, kalau tadi sudah disampaikan oleh para pelatih dari penegak, kita lanjutkan sekarang untuk materi para calon pembina penggalang. Untuk materinya adalah hampir sama, di mana untuk pertemuan yang kelima ini adalah ragam upacara dan ragam keterampilan. Di mana untuk ragam keterampilan, Kak Awi juga sudah sejak awal pada pertemuan yang lalu juga sudah disampaikan. Mungkin nanti juga akan sampaikan kembali tentang ragam keterampilannya. Di mana untuk ragam keterampilan ini juga sebagai bahan untuk kakak di dalam praktek ujian membina itu. Di mana untuk pelaksanaan praktek membina ini juga akan dilaksanakan secara online ya. Baik itu divideokan maupun dengan Instagram itu. Nah, mari Kak sekalian sekarang simak untuk ragam upacara penggalang. Di mana sebelum kita berpisah pada waktu termin yang pertama dulu, itu sudah Kak Selamat sampaikan, di mana untuk pertemuan yang kedua itu begitu datang kakak langsung mempraktekkan tentang upacara latihan penggalang itu untuk menguji apakah masih ingat atau lupa, kan begitu kan. Namun demikian karena terbentur dengan adanya COVID-19 ini maka tidak bisa dipraktekkan itu. Nah, sekarang Kak Selamat juga akan beri tugas ulang, di mana untuk ragam upacara penggalang pertama ya, kakak diskusikan dengan kakak dengan yang lain tentang macam-macam upacara yang ada di penggalang. Itu tugasnya pertama. Itu nanti jawabannya atau hasil daripada diskusi itu bisa dikirim melalui WA atau juga sebagai bukti fisiknya bisa Kak sekalian di print out nanti diserahkan pada waktu offline, yaitu di upacara penutupan itu, sehingga bisa kakak di sini kakak pelatih bisa merefleksi di mana nanti kekurangan yang ada pada hasil diskusi kakak sekalian itu. Jadi pertama kali adalah kakak mendiskusikan tentang ragam atau macam-macam upacara yang ada di penggalang. Di penegak juga tadi sudah disampaikan, nah sekarang yang di penggalang ya. Itu. Kemudian untuk tugas yang kedua sebagai aplikasi yang kakak tugaskan Kak Selamat dulu sebelum berpisah pada waktu pertemuan pertama, yaitu tentang upacara buka. Nah, upacara buka ini coba tolong Kak sekalian juga diskusikan dengan temannya atau praktekkan, kalau bisa divideokan ya, upacara buka latihan itu. Yang kakak perlukan pertama kali tentang
alat yang diperlukan di dalam upacara pembukaan itu, ya. Kemudian para petugasnya itu memerlukan petugas apa saja, itu sampaikan juga di sana di diskusinya, hasil diskusinya itu. Yang terakhir adalah jalannya upacara. Itu yang Kak sekalian yang perlu didiskusikan. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua untuk Kak sekalian yaitu upacara pelantikan kenaikan tingkat penggalang ramu. Itu ya. Begitu juga sama yang dibentukkan. Kalau tadi di upacara pembukaan adalah tentang alat yang diperlukan, begitu juga di upacara pelantikan ini juga sama, yaitu alat yang diperlukan apa saja. Ya, tentunya beda dengan yang di atas. Kemudian yang kedua, petugasnya memerlukan petugas apa saja, siapa saja, kan begitu kan? Itu. Yang terakhir adalah proses atau jalannya upacara pelantikan itu. Kemudian hasil diskusi itu diuraikan, ya, diurai baik itu upacara buka latihan maupun upacara pelantikan ini. Dikirim nanti hasil diskusi tersebut dikirim melalui WA, yaitu ke grup, atau juga termasuk videonya juga bisa dikirim ke grup. Itu nanti akan kakak para pelatih di sini akan berdiskusi mana kekurangan atau yang perlu dibenahi di dalam bentuk dua upacara tersebut, baik upacara latihan penggalang, upacara buka, ya kan ya, maupun upacara pelantikan kenaikan tingkat penggalang ramu. Untuk sementara itu sekalian, terus untuk selanjutnya nanti untuk materi praktek membina ini nanti juga oleh Kak Awi akan diramu, kemudian kepada masing-masing peserta juga langsung akan ditugaskan. Jadi masing-masing peserta akan mendapatkan materi tersebut untuk dipraktekkan melalui online. Untuk sementara sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dari golongan penggalang. Kak sekalian, para peserta KMD, kursus pembina pramuka Mahitika Dasar Kabupaten Jember. Sekali lagi sore hari ini adalah sesi kelima, di mana di sesi kelima ini banyak yang bersifat kegiatannya praktek dari kakak. Segera semua yang sudah disampaikan oleh instruktur nanti dikerjakan, dibuat dan bisa kirim ke grup yang sudah ditentukan, grup WA maupun Telegram. Lalu seperti yang Kak sampaikan tadi, akan kita perjelas lagi tugas yang kemarin ada masalah keterampilan ya. Kemarin sudah kita sampaikan melalui radio ini, yaitu khusus penggalang, yaitu membuat pioneering dengan 2 tongkat, pioneering dengan 3 tongkat, dan pioneering dengan 7 tongkat. Kakak bisa mempraktekkan menggunakan kegiatan upacara yang tadi sudah disampaikan menggunakan 3 tongkat dan 3 tongkat. Itu untuk penggalang. Sedangkan untuk penegak ada sendiri yang sudah disampaikan. Jadi segera hasil karya 3 tongkat ataupun 7 tongkat bisa digunakan untuk praktek membina itu. Kakak sekalian, untuk evaluasi atau praktek membina dari seluruh peserta, khususnya Pak Penggalang, ada beberapa materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Kak Slamet. Nanti akan kita undi. Sebenarnya kemarin sudah kita beri tawaran, mau praktek apa, disuruh milih oleh tim pelatih, suatu hal yang luar biasa ya. Kalau misalkan saya mahir ini, silakan pakai apa yang dipraktekkan, mulai dari SMS, sandi semapur morse, lalu keterampilan pioneeringnya, draftbar, atau bisa juga pansket, atau mungkin kompas, dan beberapa materi lain yang mana itu sudah diberikan kelonggaran oleh pelatih. Silakan memilih sesuai dengan keahliannya, kemampuannya. Ini akan menjadi lebih bagus, karena kalau itu saya bisa ini, maka tentu akan lebih bagus hasilnya. Dan seperti yang tadi disampaikan, hasil pemilihan yang dari apa yang kakak ambil itu tetap divideokan ya, dikirim pada kami
kepada pelatih di grup yang sudah ada. Itu untuk yang penggalang ya. Jadi untuk penegak nanti biar disampaikan ulang oleh kelompok golongan penegak supaya lebih jelas. Dan pada kesempatan ini saya selaku pemimpin kursus menyampaikan kepada seluruh peserta bahwasanya kegiatan kita masih tinggal 1 minggu lagi. Mohon disimak dengan baik, waktunya ditata yang bagus, cermati semua informasi baik melalui radio ini ataupun melalui media lain yang digunakan dalam KMD sistem daring ini. Sedangkan untuk offline akan kita adakan untuk menutup itu, selain memang akan diberikan ijazah yang akan dikeluarkan oleh Pusdiklat Cap Argapura ini dalam rangka memberikan bukti kalau kakak sudah mengikuti kegiatan KMD yang akan dilanjutkan langsung dengan narakarya. Nah, narakarya 1 dan nanti akan dilanjutkan lagi ada spesial perhatian dari tim kursus kuartit cabang ini, yaitu kakak akan dilanjutkan dengan KML. Seperti apa prosesnya itu nanti informasi pada tanggal 12 ya yang akan datang. Baik, kakak Bina dan pendengar setia acara Sanggar Pramuka, selanjutnya hal-hal yang di luar teknis itu yang nanti akan juga mungkin ada tambahan penjelasan teknis dari koordinator bidang kepenegakan. Monggo Kak Nang, mungkin ada tambahan Kak Nang. Ya. Terima kasih Kak Awi, kakak-kakak peserta kursus dan pemirsa pendengar, saya ulang. Kakak-kakak, kalau ragam keterampilan tadi disampaikan dan sudah di-share ya, sudah di-share juga apa yang harus kakak lakukan. Nah, kemudian berkait dengan materi hari ini yang lain adalah praktek membina, tadi sudah disinggung oleh Kak Slamet, Kak Pusdiklat dan Pinsus. Untuk penegak nanti praktek membinanya kan juga model daring ya, model daring kakak-kakak bisa melakukan berkelompok. Misalnya yang terdekat bisa bertiga atau terserah berapa jumlahnya, yang penting kakak bisa mencari audien. Kalau tanpa audien bisa saja, tetapi mungkin interaksinya yang kurang. Jadi silakan kakak bisa, saya lihat kemarin juga ada kumpul-kumpul juga ya peserta, sehingga bisa berkumpul itu. Nah itu praktek membina mengenai materi yang akan kakak praktekkan itu termasuk tugas yang disampaikan di ragam keterampilan itu nanti akan menjadi bahan praktek membina. Nah, mengenai pembagiannya nanti akan kami share kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak Kak A harus praktek tentang pioneering, Kak B praktek tentang kompas. Supaya apa? Kakak-kakak bisa, kakak-kakak semua harus menguasai ragam keterampilan itu, bukan saya yang ahlinya, saya bisanya hanya kompas, tidak boleh. Kakak harus belajar juga yang lain. Oleh karena itu nanti kami bagi, tidak boleh ditukar-tukar. Otomatis kakak harus belajar itu, karena pembina juga kan harus menguasai ragam keterampilan. Nah, kemudian nanti materi yang menjadi bagian dari Kak Anang adalah tes akhir. Saya sampaikan tes akhir nanti kakak hari Sabtu itu HP-nya harus on. Nanti tes akhir akan saya share sesuai jadwal di kursus, yaitu jam 19 malam. Jam 19 saya share, harus sudah masuk paling lambat nanti jam 8 malam ya, jam 20. Sehingga nanti melalui Google Form kakak kerjakan di situ, waktunya 1 jam. Nah, karena ketika kakak mengerjakan lebih dari 1 jam itu catatan waktunya ada. Nah, ketika kakak sudah submit di situ terlihat kakak menyelesaikan itu jam berapa. Nah, sehingga kami bisa melihat. Nah, itu mengenai tes akhir baik penggalang maupun penegak sama. Jadi kakak-kakak yang penggalang juga jam 19 sampai jam 20, yang penegak juga seperti itu. Nanti kami share secara langsung lewat grup WA dan Telegram. Nah, kemudian materi yang lain nanti Pinsus menjelaskan itu tentang api unggun dan renungan pembina. Saya kira itu, Kak Awi. Ya, baiklah Kak sekalian.
tentu materi pada kegiatan ini berupa kegiatan yang dari kakak melalui medsos ya. Dan memang seperti itulah suasana kita dan memang protokol kesehatan tetap kita jaga. Dan ini menjadi hal yang mungkin pengetahuan dan pengalaman bagi kita semua, bagi pelatih ya juga bagi para peserta, juga pendengar setia ini. Seperti apa sih modelnya? Karena banyak yang penasaran di jajaran pembina seluruh Kabupaten Jember. Apalagi nanti ada KML online, tambah penasaran lagi, ingin ikut semua ini. Tetap ada melalui Radio Republik Indonesia. Kakak sekalian, bagaimana acaranya untuk berapi unggun? Nah, ini perlu kami sampaikan. Nanti Pinsus yang akan melakukan, karena ini bersama antara golongan penggalang dan penegak, maka Pinsus yang akan mengambil alih supaya dari dua sektor itu bisa tetap terwadahi. Jadi untuk api unggun, nanti Kak Kawi akan menyampaikan beberapa model api unggun. Kakak membuat narasi, membuat kesimpulan dari kegiatan itu. Akan kita tampilkan lagu-lagu yang mungkin kakak belum dengar tentang api unggun ya. Jadi akan menjadi semakin banyak kasana pengetahuan kakak tentang api unggun. Tapi tetap akan kita tampilkan api unggun. Kakak silakan melakukan berkaitan menganalisa ya, menganalisa ini kegiatan itu, dan nantinya analisa yang kakak buat itu per personil, perorangan, tidak melihat golongan penggalang ataupun penegak, semua sama. Mungkin kalau misalkan di realita asli dari anak-anak itu mungkin juga berbeda ya. Bahkan dalam kursus juga berbeda karena kursus kan orang dewasa itu. Maka di sini saya ganti kakak menganalisa, melakukan apresiasi dari yang kita tampilkan, sehingga nanti kita bisa menilai sejauh mana pengetahuan dan pemahaman kakak tentang api unggun, yang sampai saat ini memang api unggun itu tidak semuanya paham kalau itu adalah salah satu media, bukan tujuan. Jadi karena media, sarana, ya tentu berbeda hakikatnya, nilainya dari api unggun itu. Kalau itu adalah tujuan, wah bisa rame itu kita gergerombol di api, padahal api itu sendiri nanti fungsinya memang menjadi penghangat, penerang, dan akan menjadi suasana pembakar semangat kita untuk tetap menjadi insan pramuka yang ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Kakak sekalian, di kegiatan kursus KMD ini memang sekali lagi online, tapi walaupun online ini nanti ada offline-nya karena memang itu untuk penutup. Nah, di penutup itu, nanti pada minggu depan melalui radio ini akan kita tunjukkan terakhir, yaitu setelah penutupan, yaitu semacam bersama-sama kita ya, selain mengenang sekaligus juga gembira ya, merasakan gembira karena sudah mencapai titik puncak kegiatan kursus pembinaan pramuka mahasiswa tingkat dasar melalui daring atau online dan beberapa media lain. Itu yang kami sampaikan. Mungkin ada ini karena waktu ya. Monggo Kak Ana, mungkin ada salam-salam Kak, seperti biasa kita masih memberikan waktu itu salam-salam. Ada salam-salam yang disampaikan oleh kakak-kakak. Kak Imaro, Kak. Ya monggo Kak Imaro. Di minggu yang cerah ini mudah-mudahan kepada seluruh peserta kursus mahir dasar bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, diberi kesehatan, dan mudah-mudahan juga ketika nanti kita bisa bertemu offline, kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Nah, jadi untuk kakak-kakak sekalian, khususnya yang mengikuti kursus, harus tetap semangat ya, harus tetap semangat. Nah, untuk kakak-kakak yang lain semuanya yang ada di khususnya di wilayah Kabupaten Jember ya, atau di Kuarcap Jember, semuanya pendengar mudah-mudahan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan walaupun dalam kondisi seperti ini. Nah, mudah-mudahan juga info terbaru lampu hijau akan segera new normal akan segera kita laksanakan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kegiatan kepramukaan
secara normal seperti sedia kala. Nah, itu saja, mungkin ada dari kakak-kakak yang lain, dari saya cukup sekian. Tetap semangat semuanya untuk Pramuka Kabupaten Jember dan seluruh Indonesia semuanya. Baik, dari Kak Anang mungkin ada, monggo. Iya. Terima kasih Kak Awi untuk kesekian kalinya. Kakak-kakak Pramuka secara umum, bukan hanya peserta kursus. Nah, ini ada pesan dari Waka Binawasa kemarin ketika kita mengadakan webinar secara nasional melalui Zoom. Di situ disampaikan oleh Waka Binawasa Kak Prof. Yatno dan Kapus Diklatnas Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Kak Joko Marsito. Kakak-kakak sebagai anggota Pramuka dalam situasi pandemi sekarang ini, kakak-kakak harus bisa keluar dari struktural. Jadi kita tidak lagi berpedoman kaku pada hal-hal yang struktural, tetapi kita tingkatkan dharma bakti kita tingkatkan melalui kegiatan-kegiatan abdi masyarakat. Itu yang paling utama kakak-kakak, sehingga kakak tidak lagi berdebat bagaimana tentang struktur, bagaimana tentang peran masing-masing di kuartir, tetapi bagaimana kakak-kakak bisa mengabdikan diri pada lingkungan sekitar, pada masyarakat, sehingga pramuka itu bisa terlihat lebih berperan pada masa pandemi. Saya kira itu Kak tambahan. Baik, siang hari ini yang jelas materi terakhir pasti ada informasi yang sangat penting dan diperlukan dan selalu menjadi mungkin yang ditunggu-tunggu oleh anggota pramuka di seluruh golongan, siaga, penggalang, penegak, dan pandega, sehingga betul-betul gerakan pramuka di pandemik ini tidak menyurutkan niatnya, tidak menyurutkan semangatnya, tetap beraktivitas walaupun pakai sistem daring, sehingga kita masih tetap komunikasi antara Kabupaten Cabang Gerakan Pramuka Jember dengan Kakak Bina dan seluruh anggota pramuka di Kabupaten Jember. Ada satu yang paling akhir ini, semua kegiatan peserta wajib memiliki SIPA, memiliki NTA SIPA online. Tanpa SIPA itu tidak bisa ikut peserta. Anggota pramuka tidak keren, tidak sebut anggota pramuka kalau tidak mempunyai NTA SIPA. Itu yang paling penting. Untuk itu silakan admin Gudep maupun admin Kuaran komunikasi lebih lanjut dengan pengurus atau stakeholders di tingkat Kuaran dan tingkat Gusban. Demikian Kak sekalian untuk acara siaran Sanggar Pramuka siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang dalam acara yang sama, yang tentunya dalam suasana tetap semangat walaupun ada pandemi. Pramuka bersama-sama kita menyongsong masa depan di new normal ini. Kita tutup bersama-sama dengan salam khas kita, yaitu Salam Pramuka.